Meskipun bukan suatu hal yang wajar, LGBTQ merupakan suatu hal yang pastinya sudah familiar di kehidupan sehari-hari kita. Pada kesempatan ini, kita akan belajar untuk melihat segala hal dari sudut pandang mereka. Mari kita belajar untuk menempatkan diri mereka di sepatu mereka dan melihat dan merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau seandainya ada pertanyaan yang misalnya nggak mau dijawab, nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Oke, siap. Jadi Anda termasuk dari komunitas LGBT? Ya, Semenjak kapan Anda menyadari bahwa Anda salah satu dari komunitas tersebut? saya pertama kali suka laki-laki itu kelas SD kelas 2. Baru aktif itu setelah kuliah. Karena kan kalau di Balikpapan dulu di tahun saya itu waktu SMP SMA tuh nggak seperti sekarang. Akses komunikasi terbatas. Dulu kita harus ke warnet. Sekarang bisa diakses lewat handphone. Jadi dulu saya baru pertama kali tahu suka sama laki-laki itu di SD kelas 2. Terus akhirnya mendem stop gitu. Sempat ada namanya kekerasan, nggak bisa disebut kekerasan sih. Saya nggak merasa dipaksa. Terhadap saya dulu sama guru waktu saya SD. Tapi memang pada saat itu saya sudah suka sama sesama jenis. Pada saat itu saya disuruh memegang kemaluan guru saya dulu waktu saya SD. Saya nggak perlu sebutkan SD mana ya. Akhirnya itu nggak bisa disebut luka saya atau enggak, saya nggak tahu juga. Karena sebelum hal tersebut saya udah sadar kalau saya suka sama laki-laki. Pertanyaan kedua, seperti apa perasaan Anda waktu pertama kali menyadari tentang sexuality atau gender identity Anda? Biasa aja ya. Nah, pertama bingung. Kenapa saya berbeda? Tapi saya termasuk orang yang tidak suka memusingkan sesuatu yang tidak pernah saya bisa temukan jawabannya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu jawabannya ya udah, saya jalanin. Saya nggak bisa juga ngomong ini takdir Tuhan, nggak ada. Tuhan tidak pernah salah menentukan takdir manusia. Itu misalkan dia gay gara-gara Tuhan itu dosa besar. Saya begini karena pilihan saya. Saya memilih untuk menjadi seorang gay, itu adalah pilihan saya. Tuhan memang memberikan saya tubuh laki-laki, harusnya suka sama perempuan, tapi saya dalam perjalanan hidup saya lebih memilih untuk menyukai sesama jenis. Menurut sudut pandang Anda, bagaimana cara orang lain melihat Anda? Gimana perlakuan sehari-hari mereka pada Anda? Misalnya orang-orang yang bukan termasuk dari komunitas. Ada banyak ya, maksudnya gini. Dulu ini kayak tabu gitu. Ya pada saat dulu media sosial belum gempar, orang belum tahu apa itu gay cuma dianggap sebagai sebuah penyakit dan termasuk gangguan jiwa ya. Tapi akhirnya pada tahun ini kalau nggak salah udah dicabut dari jenis dari gangguan jiwa. Nanti kamu cek sendiri ya. Dari buku psikologi kalau nggak salah itu udah dicabut dari penyakit jiwa. Karena itu lebih kepada pilihan sebenarnya. Saya dulu susah membaur, banyak penolakan. Rata-rata teman saya kebanyakan kalau misalkan di luar lingkungan saya hidup, kebanyakan teman saya perempuan. Karena yang lebih nyaman teman saya yang perempuan. Karena kalau laki-laki mungkin kayak dianggap aneh, dianggap mungkin jijik atau gimana. Saya udah biasa kayak gitu. Tapi berbeda saat ini ya. Kayak sekarang itu kayak orang-orang tuh lebih kayak open minded gitu. Iya, benar. Ya lebih kayak nerima gitu. Kalau ini wawancara dilakukan di tahun 98, 97, kamu pasti akan bilang, apa sih gitu, pasti gitu pada saat wawancara. Tapi ini kan biasa aja kan ya. Ya karena itu ada acceptable dari masyarakat gitu. Masyarakat memandang ini adalah sebagai suatu hal yang lumrah. Apa pendapat Anda tentang orang-orang yang homofobik atau mendiskriminasi orang-orang dari komunitas LGBT? Saya nggak pernah masalah, itu keputusan orang. Jadi mereka terima atau tidak terima itu bukan urusan saya. Selama mereka tidak pernah mengganggu kehidupan saya akan memandang mereka sebagai as a person. Saya nggak pernah ngomong, kamu homofobik, enggak. Karena saya juga nggak mau dipandang seperti itu, nggak mau dipandang, homoseksual. Nggak mau, saya mau dipandang orang tuh sebagai manusia, person biasa. Sama kayak ketika ada homofobik ya, saya menghargai keputusan dia untuk takut terhadap homoseksualitas. Saya juga nggak perlu disenangi, nggak perlu juga tidak disukai, jalani hidup masing-masing gitu. Saya punya jalur saya sendiri, saya punya orang-orang yang senang sama saya nggak urus sama mereka yang takut. Dan rata-rata semua penelitian mengatakan bahwa sebagian besar homofobik adalah homoseksual.
Denial. Ya, denial homoseksual. Mereka itu gini, kenapa mereka membenci bentuk utuh, bentuk yang terbuka adalah karena mereka nggak bisa gitu. Nah itu yang terjadi pada kaum kami. Mau ngomong kita kan gak enak ya. Kaum kami itu adalah gini, kayak seperti ada kasta, step antara homoseksual yang terbuka sama homoseksual yang tertutup. Yang tertutup ini merasa lebih suci gitu daripada yang terbuka, yang all out, yang dikenal orang gitu. Ada ya sama-sama masuk ke dalam, nggak tahu ya, itu urusan Tuhan ya. Maksudnya sama-sama salah gitu. Di sini nggak ada kasta menurut saya gitu. Yang terbuka ya berarti dia punya pemikiran, punya keputusan hidup yang memang dia pengen terbuka, nggak perlu ada yang ditutupin. Kalau yang tertutup ya kita juga hargain, mungkin dia nggak mau keluarganya sakit, nggak mau dijauhi oleh orang-orang gitu. Semua keputusan pasti ada konsekuensinya. Iya. Next question. Apa menurut Anda orang-orang dari komunitas Anda LGBT berhak diperlakukan sama layaknya mereka yang normal? Harus. Jadi gini, kenapa kita sebut namanya love equals? Jadi kita tuh mau diperlakukan sama. Ya, di LGBTQ namanya sekarang ada queer ya, orang yang dandan. Jadi kalau L lesbian, G LGBT, biseksual, T-nya transgender, yang terakhir adalah queer, LGBTQ sekarang. Queer itu adalah cowok-cowok yang berdandan seperti perempuan, tapi belum melakukan operasi kelamin. Gitu. Namanya queer. Jadi kita selalu pengen dipandang sama sebagai manusia pada umumnya gitu. Jangan, tidak perlu membandingkan orang kayak kamu hetero, kamu homoseksual, apa segala macam. Jadi kita juga nggak minta disetujuin, maksudnya dilegalkan nggak. Ini salah gitu. Kayak kita termasuk orang yang sadar bahwa saya selalu sadar ini adalah perbuatan yang salah. Saya tidak pernah mau dilegalkan, tapi jangan diurusin, itu urusan saya. Nanti pada waktunya, kalau misalkan saya mau berubah, saya berubah. Kalau tidak mau berubah, itu urusan saya, ya kan? Kalau untuk kehidupan di masyarakat, homoseksual sama heteroseksual sama. Mereka bekerja, mereka makan, mereka bersosialisasi, semuanya sama. Tidak ada bedanya, kecuali kalau misalkan homoseksual bernapas pakai insang, beda lagi ya. Gitu, hidupnya di dalam laut, ya beda lagi gitu. Maksudnya ini sama, bentuknya manusia kok. Cuma memang mereka memilih untuk seksualitasnya berbeda. Dan itu pun sebenarnya harus dikotak-kotakan lagi. Kenapa mereka bisa jadi begitu? Ada yang karena ekonomi, ada yang karena sosial, ada yang karena luka dalam keluarga gitu kan, banyak sebenarnya gitu. Kita nggak bisa menyalahkan keputusan mereka gitu, dan nggak perlu mengurusi kenapa mereka harus seperti itu gitu. Ya, perlakukan aja sama gitu. Jadi tidak perlu melegalkan apa yang mereka lakukan, tapi lakukan mereka seperti manusia pada umumnya, biasa aja. Mau kita juga cari uang sama kayak hetero kok. Iya. Orang saya di atas panggung, saya kan kebetulan adalah pengajar Zumba. Di sebelah saya adalah orang hetero, dan gerakan kita bisa sama. Kenapa? Ya sudah, memang kita manusia sama. Otaknya ada, mata, kepala, nggak ada yang beda gitu. Jadi ketika kita di atas panggung sudah nggak ada lagi. Ya namanya adalah manusia yang lagi ngajar Zumba, bukan lagi hetero yang lagi ngajar Zumba sama homo yang lagi ngajar Zumba. Aneh kan sebenarnya gitu loh. Kalau secara literal, ngapain kamu ngomongin jadi akhirnya dibagi jadi dalam bentuk gendernya seperti itu gitu. Ya kan? Jadi kita memang mau diperlakukan seperti biasa. Memang ada beberapa teman-teman kita yang mungkin aksinya di luar terlalu ekstrim, kayak pernikahan sejenis segala macam itu dilegalkan. Nggak semuanya begitu kok. Ada orang yang biasa aja, pengennya kayak biasa aja. Hai, kenalan dulu dong. Kita belum kenalan nih sebelumnya. Nama kamu siapa? Panggilannya Cherry. Oke. Ini aku mau nanya nih, ini ada tugas dari sekolah. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau ada pertanyaan aku yang bikin kamu tersinggung ya. Oke, kita mulai ya. Jadi nomor 1, semenjak kapan kamu menyadari bahwa kamu berbeda? Kalau bibit-bibitnya itu sudah ada semenjak SD. Suka sama cewek itu udah ada awal-awal suka sama cewek itu waktu SD. Cuman benar-benar bisa nge-identify dan nge-labeli diri sendiri, bisa benar-benar sadarnya itu waktu SMP. Baiklah. Nomor 2, seperti apa perasaan kamu waktu pertama kali kamu menyadari tentang sexuality atau gender kamu? Awalnya pasti bingung, takut, karena kayak gini tuh apa ya, tabu kalau di Indonesia.
itu sebagai sebuah masalah yang nggak wajar gitu kan, sebagai sebuah penyakit, sebagai suatu hal yang nggak boleh terjadi gitu, yang nggak boleh terjadi kepada seseorang gitu. Ini suatu dosa kalau kata orang. Jadi pastinya orang tuh takut, tapi pada akhirnya yang lama kelamaan, oh ya udah ini salah, mau gimana lagi. Lanjut ya. Apa pendapat kamu tentang orang-orang yang homofobik mendiskriminasi orang-orang dari komunitas LGBT? Saya pernah jadi korban diskriminasinya, jadi mungkin ya rada gimana gitu. Tapi di satu sisi kayak ya itu apa ya, opini mereka ya. Mereka punya pendirian masing-masing. Mereka dibesarkan di sebuah lingkungan di mana hal-hal kayak LGBT itu nggak wajar, nggak benar, suatu hal yang salah, suatu hal yang nggak boleh dilakukan. Jadi kayak ya itu mereka, bukan saya. Jadi saya sakit hati, tapi ya sudah, mereka juga punya opini mereka sendiri. Lanjut ya. Apa pendapat seseorang yang paling menyakitkan waktu tahu kamu begitu? Saya itu kosakta. Gak banyak orang yang tahu saya begini, dan orang-orang yang tahu biasanya adalah mereka-mereka yang juga sama ya, atau yang menurut saya mereka ya berada di kubu teman, kok sebutannya ally. Mereka mendukung LGBT. Jadi hanya mereka-mereka saja yang tahu. Tapi saya pernah ada dulu ada cowok suka sama saya kan lesbian. Dulu ada cowok suka sama saya. Nah, temannya si cowok ini yang cewek ngomong ke saya, si suka loh sama kamu mau nggak sama dia? Baru saya jawab begini, posisinya saya di situ punya pacar. Saya di situ punya pacar. Saya bilang kayak gini, aku udah punya ya. Baru dia bilang, oh udah punya kah? Udah punya atau begitu? Atau belok iya. Nah saya kaget di situ kok dia ngomong kayak gitu. Cuman saya kayak pura-pura jijik, pura-pura kaget gitu, kayak ih apaan sih? Gitu, karena saya melihat mukanya dia waktu ngomong gitu, dia kesannya kayak jijik gitu. Baru saya bilang kayak gini ke dia, kok kamu bisa menyimpulkan kayak gitu? Kok kamu berpikir kayak gitu? Nah baru dia ngomong gini, ya aku pikir kayak gitu soalnya kamu deketnya sama cewek-cewek terus. Aku gak pernah lihat kamu deket sama cowok. Terus saya nanya lagi kayak gini, kok kamu emangnya gak apa-apa sama hal-hal yang kayak gitu? Baru dia bilang, enggak sih, temanku banyak yang kayak gitu, tapi aku jijik. Ya itu rada menyakiti saya. Oke, lanjut. Boleh nggak kamu ceritain salah satu kisah percintaanmu yang paling spicy? Yang paling spicy. Dulu saya itu sempat kayak apa ya sebutannya? Melukis. Jadi saya sering jual lukisan, dan saya banyak orang yang dulu sering kayak custom lukisan ke saya, kayak misalnya saya mau ngelukis ini nih, saya mau ngelukis ini, kamu bisa lukisin ini enggak, nanti saya bayar segini, sering begitu. Customer saya lumayan banyak. Suatu hari ada salah satu customer saya yang paling dekat, bapak kita sebut aja B. Si B ini sering custom lukisan yang aneh-aneh sebenarnya kalau kata saya. Atau gimana? Bukan nggak senonoh ya, mungkin lebih ke kayak aneh aja. Dia umurnya, dia laki-laki, usianya 58 tahun saat itu, tapi dia suka kayak mesen gambar anak kecil, cewek dengan pose-pose yang menurut saya kayak rada aneh. Bukan yang kayak seksual atau sensual banget, tapi aneh aja gitu di mata saya. Cuman karena pada saat itu saya butuh uang, saya jadinya ya udah iyain aja demi uang gitu. Ya. Nah terus pernah waktu itu dia nggak bisa ngambil lukisannya ke saya, akhirnya saya harus nganter lukisannya ke dia. Di tempatnya dia saya ketemu sama istrinya. Istrinya tuh umurnya masih sekitar 45. Iya, sekitar 45 gitu usianya. Tapi masih cantik banget. Saya masih ingat awalnya saya ketemu dia itu dia pakai dress warna biru. Floral dress warna biru gitu, dan dia cantik, elegan banget. Dia orangnya soft spoken, kalem. Nah waktu saya sampai itu si Om B ini yang pesan itu nggak ada di sana. Nah jadi saya disambut sama istrinya. Nah singkat cerita nih, akhirnya
saya sering ketemu sama istrinya tuh, karena si B ini juga sering mesen lukisan ke saya. Lama kelamaan jadi sering cerita satu sama lain, jadi tambah dekat. Nah, dia tuh akhirnya sering cerita tentang masalah di keluarganya. Baru istrinya ini, kita sebut aja L, dia ngaku ke saya kalau dia lesbian sebenarnya. Dia nikah sama si suaminya ini cuman buat nutupin itu. Oh iya. Jadi cerita dia, for konteks dia sudah punya anak satu cowok. Waktu itu anaknya umur berapa ya? Saya juga kurang. Pada saat itu mungkin anaknya SMA kali ya? SMA, ya sekitar segitu. Udah gede dong ya? Iya, udah gede. Jadi pokoknya saya tambah deket sama dia karena saya juga lesbian kan. Jadi saya mikirnya kayak, oh ada temen iya. Dan saya juga sosok ibu, figur ibu di keluarga saya tuh ada, tapi nggak serasa seperti ibu. Jadi ya saya mencari sosok ibu itu di orang lain. Nah ketemu dia. Nah awalnya tuh kayak ya udah baik-baik aja gitu, sampai saya nyadarin kok perlakuannya dia tambah lama tambah beda ke saya. Saya awalnya ngelihat dia sebagai seorang ibu, tapi ternyata dia ngelihat saya as her lover, sebagai pacarnya dia. Jadi dia sering ngirim bunga, sering ngirim surat. Kalau nggak salah saya masih nyimpen salah satu suratnya di rumah. Dan saya mau keluar dari zona tersebut agak susah. Karena saya sendiri kayak apa ya, ngerasa attach banget ke dia. Saya nggak punya sosok ibu nih. Nah dia menghadirkan sosok itu, meskipun dia sendiri nggak mandang saya sebagai seorang anak. Dan itu saya ngejalanin hubungan kayak gitu. Ini nggak jelas sebenarnya hubungannya, apakah kita pacaran, apakah saya selingkuhan, ini nggak jelas. Tapi saya ngejalanin hubungan itu sekitar setahun. Lama juga tuh. Setahun sampai pada akhirnya pandemi. Terus pada akhirnya ya saya berhenti jualan lukisan dan udah lost kontak sama dia. Jadi udah nggak ada kontak-kontakan lagi sampai saat ini? Nggak ada, tapi terakhir kali saya ngeliat dia itu waktu kalau nggak salah saya tuh ke BSD, kan sampingnya BSD itu ada mall. Saya ngelihat dia masuk ke dalam mall itu. Ya cuma sekedar itu aja sih, nggak ada interaksi apa-apa. Ada sebagian dari diri saya yang kangen. Tapi di satu sisi saya nyadar kalau dia nggak ngelihat saya sebagai anaknya. Ya, malah iya, jadi saya rada ya udahlah, lanjutkan hidup sendiri. Ya begitu. Lanjut ya. Apa menurutmu orang-orang dari komunitasmu berhak diperlakukan layaknya mereka yang normal? Iya, saya yakin semua manusia itu sama, iya. Kita semua ini mau lurus, mau belok, kita semua ini manusia dengan segala kekurangannya. Saya belok, saya sadar itu dosa, saya sadar itu salah. Tapi itu urusan saya sama Tuhan. Layaknya manusia yang normal, kalian misalnya minum, main cewek, main cowok, kalian zina dan lain sebagainya, itu urusan kalian dengan Tuhan kan. Nah iya, ini juga urusan saya dengan Tuhan. Jadi ya kita ini semua sama-sama manusia yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama layaknya seorang manusia. Iya.